Selamat datang di video pembelajaran ini bersama saya Muhammad Verly Fernando. Saya akan menjelaskan kepada kalian distribusi binomial beserta soal dan jawabannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke materi penjelasannya ya. Oke, kita beranalogi terlebih dahulu teman-teman. Bayangkan ya, kita mengerjakan ujian-ujian ganda tanpa belajar sama sekali. Setiap soal adalah tebakan buta dengan dua nasib nih teman-teman, yaitu benar atau salah. Artinya 50-50, bisa benar atau bisa salah. Jika ada 10 soal dan peluang benar tiap soal adalah 25%, nah di sini distribusi binomial membantu kita menghitung persis seberapa besar peluang Anda untuk lulus hanya dengan keberuntungan teman-teman. Waduh, tapi jangan dicoba ya. Ini adalah grafik dari binomial distribution. Nah, kayak gini grafiknya. Set. Nah, syarat percobaan binomial. Agar suatu percobaan dapat disebut binomial, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Percobaan dilakukan berulang-ulang, jadi jangan cuma sekali, guys. Setiap percobaan bersifat independen, alias setiap hasil satu percobaan tidak mempengaruhi percobaan lainnya. Ketiga, setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan, hasil sukses atau gagal. Ya, cuma sukses atau gagal, nggak ada sukses mungkin gagal, itu nggak ada. Cuma dua aja, 50-50. Peluang sukses P dan peluang gagal Q tetap untuk setiap percobaan. Oke, lanjut. Distribusi binomial adalah distribusi probabilitas yang digunakan untuk menghitung jumlah keberhasilan dalam serangkaian percobaan yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil untuk sukses atau gagal. Setiap percobaan bersifat independen dan memiliki peluang keberhasilan yang tetap. Variabel acaknya ditulis sebagai X, B, dalam kurung N, P, dan N sebagai jumlah percobaan dan P sebagai peluang hasil. Berikut ini adalah rumusnya. X merupakan jumlah keberhasilan, N jumlah percobaan, K jumlah keberhasilan yang spesifik, probabilitas P probabilitas keberhasilan pada setiap percobaan, N K adalah binomial koefisien. Jadi ini adalah binomial koefisiennya. Untuk rumus nilai harapan adalah X sama dengan N kali P. Variansi adalah var tutup kurung X sama dengan N kali P tutup kurung dikali tutup kurung 1 kurangi P. Lalu untuk simpangan bakunya itu seperti var X, tapi ini diakarkan. Oke, kita lanjut ke contoh soalnya. Nah, sebuah ladang angin memiliki N sama dengan 20 turbin. Probabilitas setiap turbin mengalami gangguan dalam 1 bulan adalah P sama dengan 0,10. Nah, pertama, tentukan nih tepat 2 turbin yang mengalami gangguan. B, tentukan paling banyak 3 turbin mengalami gangguan. Hal yang terakhir hitung nilai ekspektasi dan variansi. Nah, kita diketahui nih ya teman-teman, N sama dengan 20, P sama dengan 6, P sama dengan 0,010, lalu Q sama dengan 1 kurangi P ya sama dengan 0,990. Lanjut, ini adalah rumusnya. Lalu ini juga rumusnya dari kombinasi ya. Oke, bisa di pause dulu untuk ngerjain terlebih dahulu teman-teman. Oke, udah teman-teman. Bagaimana hasilnya? Set P kurang X sama dengan 2. Set, kita pakai rumus ini teman-teman. Px sama dengan kombinasi dari 20 dan 2 lalu dikali 0,10
pangkat 2 dan 0,90 pangkat 18. Set. Hasilnya jadi 20 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 18 faktorial dikali 0,01 dikali 0,90 pangkat 18. Nah, ini coret, terus ini jadi 20 kali 19 dibagi 2 faktorial. Jadi 190 dikali 0,01 dikali 0,1501. Berapa hasilnya? Sama dengan 0,2852 atau 28,52%. Gimana? Apakah benar hasil teman-teman? Oke, kita ke soal selanjutnya. Oke, pause dulu, kita bisa kerjain ya. Kayaknya udah ketahuan juga. Oke, pause dulu, bisa di pause dulu ya. Oke, udah selesai teman-teman. Kita akan cek ya. Set, kita sama seperti tadi. Apa yang membedakannya? Di sini kita itu ngitungnya bukan cuma sekali ya teman-teman. Kita ngitungnya sebanyak 4 kali. 4 kali mas. Ya soalnya ada ini. X kurang dari sama dengan 3. Nah, apa? 0, 1, 2, 3. Kok 3? Karena ini sama dengan teman-teman. Ya, kurang dari sama dengan. Jadi 3-nya dihitung. Sama ya kayak tadi, cuma kita hitungnya 3 kali. Ingat ya, ini penting. Ini untuk ini. Kalau mau bilang NX itu apa? Ya ini. Nih, kombinasi namanya. Oke, udah. Pause dulu lagi kalau mau. Oke. Ini hasilnya teman-teman. Nah, ini hasil dari 4 perhitungan. Nah, ada banyak kan tadi. Ya ini namanya probabilitas statistik. Banyak banget kita ngitungnya. Oke. Set. Langsung kita tambahin aja teman-teman. Kita tambahin hasilnya berapa? Nah, 0,867 alias 86,7%. Kita ke soal selanjutnya. Wih, ada apa nih? Ya, ini set 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 set. Ini apa ini? Ini gampang banget teman-teman. Ekspektasi dan variansi. Pause dulu teman-teman. Pasti di sini kalian bisa jawab dengan benar karena ini paling gampang. Oke, udah selesai teman-teman, udah selesai ngepasnya. Oke, gampang banget kan, cuma N kali P sama dengan 20 kali 0,10, artinya 2 turbin. Lalu var NP N kali P dikali kurung 1 kurang P sama dengan 20 kali 0,10 dikali 0,90 sama dengan 1,8. Nah, kalau simpangan baku ya simpel banget, cuma diakarin 1,8 diakarin ya jadi 1,34. Oke, kita ringkasan hasil nih guys. Ringkasan peluang. Tepat 2 turbin rusak, peluangnya itu 28,52% nih teman-teman. Kejadian ini paling mungkin terjadi karena sesuai dengan nilai rata-rata sistem. Lalu maksimal 3 turbin rusak, peluangnya mencapai 86,71%. Wow. Ini menunjukkan bahwa secara statistik gangguan lebih dari 3 turbin sangat jarang terjadi. Wah, hanya sekitar 13%. Jadi bagus sih, karena kita punya 20 ya. Jadi kalau seringnya cuma 3, berarti kita sisa 17. Lalu parameter statistik, ekspektasi. Rata-rata gangguan adalah 2 turbin per bulan dari 20 turbin. Lalu standar deviasi sebesar 1,34. Artinya jumlah kerusakan tiap bulan berkisar antara 1 hingga 3 turbin dari 20 turbin. Nah, kesimpulan teknisnya dan ini grafiknya teman-teman, maaf ya. Ini adalah grafik dari apa yang kita hitung tadi. Lalu kesimpulan teknisnya adalah sistem ladang angan ini memiliki tingkat reliabilitas yang cukup, terukur dengan nilai N sama dengan 20 dan P sama dengan 0,10. Penggunaan distribusi binomial memberi hasil yang presisi.
untuk memprediksi kebutuhan liquidity atau stok suku cadang bulanan. Oke teman-teman, ternyata kita udah sampai di ujung video. Aku sudah tahu, aku udah kasih tahu cara penyelesaiannya. Sekarang bilang kalian nih teman-teman, ada yang punya pendekatan atau cara yang berbeda, setuju atau mau menyangka hasil yang aku dapatkan, atau pertanyaan tentang langkah-langkah di atas. Tulis pendapat atau sanggahan kalian teman-teman di kolom komentar. Aku akan jawab komentar kalian satu-satu. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidakjelasan. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.